jangan bercerai. Doakan laki-laki itu. Biar setiap hari dipotong tangannya, diiris jarinya, kakinya, telinganya, setiap hari dipotong, disiksa. Laki-laki jangan bercerai tetap. Menurut pemahaman Taparagi boleh gitu ya, seperti itu ya. Saya nggak masalah, terserah Taparagi lah menjelaskan ini. Yang saya mau tahu aja gitu. Apabila pasangan ini disiksa, itu tetap dipertahankan sampai mati gitu loh, walaupun disiksa sampai mati. Seperti itu kata Taparagi. Ya seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Loh, jangan harus pasti dong jawaban ajaran agama Anda. Harus pasti dong. Ya kan sudah dibilang jangan bercerai, titik, ada kecualinya. Ada kecualinya kecuali pasangan itu berzina. Ini tidak berzina, tapi ini disiksa. Ya sudah, jangan. Setiap hari dipotong kakinya, tangannya. Ya sudah, jangan. Apa jawabannya? Jangan bercerai tetap, dibiarkan aja gitu. Jangan. Gitu tetap. Jangan bercerai kan? Oh, berarti biar aja disiksa gitu ya. Oh ya, nggak masalah tambah lagi. Yang penting kan saya tahu ajaran agama Anda, walaupun disiksa tetap dipertahankan gitu. Walaupun setiap hari disiksa pasangannya, dipotong tangannya, kupingnya setiap hari ya, tetap dipertahankan rumah tangga gitu ya. Oke, nggak masalah. Yang penting kan saya sudah tahu gitu loh, tambah lagi. Kan mau menambah wawasan saya juga, tambah lagi. Silakan, apa gimana nih? Kita akhiri atau gimana sudah? Tambah lagi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berbicara. Saya murni menjelaskan secara ajaran Islam, tambah lagi. Murni menjelaskan secara ajaran Islam agar orang dapat mengetahui informasi Islam itu sepihak dari Islam yang benar gitu loh. Itu aja. Maunya saya seperti itu. Nah, artinya sudah? Tidak ada... Kamu sudah puas atau belum? Apa? Kamu sudah puas atau belum? Sudah. Kayak kelihatannya capek betul, aku sudah tambah lagi. Capek betul, nanti kita sambung. Capek itu sudah. Capek. Nah, cuman permintaan saya begini, ya. Iya. Kamu ngomong udah dalam posisi Muhammad adalah Nabi. Islam adalah agama yang benar. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Tanpa kamu mempertanyakannya itu benar apa enggak? Ya. Coba kamu pertanyakan itu. Kamu coba pertanyakan itu. Kamu pakai pikiran kamu yang sehat, pakai hati nurani kamu yang benar. Apakah Muhammad adalah Nabi? Apakah Al-Quran adalah wahyu dari Allah? Apakah Islam adalah agama yang benar? Coba kamu tanyakan itu dengan hati nurani dan pikiran yang sehat. Lupakan dulu klaim-klaim itu. Iklan-iklan itu lupakan dulu. Itu iklan. Lihat realita. Oke, itu pesan saya. Iya. Oke, thank you ya. Oke, makasih banyak ya. Salam semua ya yang mendengar ini. Taparagi, kita berbagi wawasan saja Taparagi. Yang penting sudah kelar. Kalau ada yang belum jelas, nanti kita berdiskusi kembali. Artinya ya ini loh sesuai ajaran Islam. Ini kemampuan saya juga terbatas Taparagi. Saya juga nggak terlalu pintar-pintar banget. Ya, terutama dalam posisi mata saya juga dalam keadaan sakit. Dalam posisi yang nggak tahu, agak berat mata saya gitu loh. Maksudnya merah, bukan merah betul, bukan mata. Tapi mudah-mudahan sembuh lah. Dalam posisi itu dalam berapa bulan ini. Oke, itu aja sih. Makanya sekolah. Oke, Pak Amin titip salam sama teman-temannya semua itu yang mendengar ini. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan dalam saya berbicara, bertutur kata. Ini murni saya sampaikan sesuai Islam yang saya pahami. Kalau tidak saya pahami, saya tidak berani juga gitu loh. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan Islam, klaim aja ke saya, komplain gitu loh. Saya juga kepada umat Islam yang saya tidak sesuai. Enggak, bukan gini. Saya komplainnya bukan tidak sesuai dengan Islam. Oke? Ya. Saya komplainnya nggak sesuai dengan fakta. Oh, fakta. Seperti tadi kamu ngomong, itu bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki populasi dunia, itu adalah kebohongan. Nanti saya bukan bohong, tapi nanti saya coba tampilkan di video itu saya. Itu kebohongan, bro. Itu kebohongan. Kamu diajarin oleh orang yang sedang berbohong kepada kamu. Dan kamu juga ngomong kamu kebohongan. Apalagi ya, kamu sekolah SD, SMP, SMA, coba apalagi lihat di kelas itu loh. Banyak perempuan kah, banyak laki-laki di kelas? Coba ya kalau kamu sekolahnya di lebih banyaknya perempuan, saya nggak tahu. Kalau saya sih sama. Kalau saya sih dari dulu sih sama. Gitu. Kalau saya sama. Tentang populasi. Coba cari informasi dulu ya populasi. Beberapa sekolah Katolik itu laki-laki semua tuh. Nggak ada perempuan. Ya kan? Mau berdasarkan data seperti itu, nggak bisa. Nanti saya coba carikan informasi. Benar caranya begitu. Kamu cari yang benar, data yang benar. Kamu kalau mau mengeluarkan
mengeluarkan sebuah statement, cobalah kamu coba lihat dulu faktanya, cek ulang lagi lah, gitu. Itu banyak kan, itu kalau klaim bohong saya semua. tidak menekankan populasi, apalagi saya tidak menekankan populasi sebenarnya. Jadi kamu ngomong, tetap aja kamu saya ngomong itu. berbicara tentang posisi apabila dalam posisi seperti itu. Tetap aja kamu keluarin klaim seperti itu. Tetap aja kamu keluarin klaim seperti itu. Tapi kan saya Dan bilang kalau kurang misalnya lebih, kurang lebih gini Bu, bisa benar, bisa kurang, bisa lebih, kurang lebih. gini Madia ya. Bahasa pasaran apalagi. Kalau misalnya orang Kristen yang ngomong itu tadi itu ya, seperti kamu ngomong begitu, itu udah bisa ditangkap. Dibilangnya menyebarkan hoax. Ya nggak bisa juga, karena kurang lebih, saya bilang berkisar antara kurang lebih, nggak bisa hoax. Berkisar kurang lebih, saya nggak bilang tepat loh, kurang lebih. Kurang lebih itu ada plus minusnya, sama lagi beda. Ya sudah, beda, kamu coba lihat fakta sejarah, kamu coba lihat fakta data lah, ya. Ya nanti saya lihat cek data ya. Okay. Yang pasti gini, yang ngomongin ke kamu itu, kalau misalnya kamu lihat, ya kamu tahu siapa yang bohong lah. Jangan mau terus-menerus dibohongin oleh ustadz-ustadz kamu, guru-guru kamu. Oke? Nanti Thank saya you. lihat populasi sama lagi. Oke, makasih banyak ya semuanya. Salam semua ya. Oke, selamat menikmati malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Halo, guys. tanpa lagi. Ya, halo. Oh, ada Pak Kak. Boleh beri pendapat sedikit. Ya, boleh. Silakan. Oke. Jadi ada free thinker, seorang ateis mengatakan gini. Setiap manusia adalah kitab suci berjalan. Setiap hari-harinya adalah ayat-ayat yang tersusun oleh dirinya sendiri. Dia tidak tergantung pada cita-cita mujizat-mujizat di zaman lampau yang telah tertulis di kitab-kitab suci yang lainnya. Karena setiap manusia dapat melakukan keajaiban melalui tangan-tangannya. Seorang lelaki, seorang pria yang menghidupi anak istrinya adalah sebuah mujizat. Dalam arti begini, kita harus berani menjadi, jadi kita harus bisa menjadi orang yang mempunyai ya tadi keoriginalitasan kita. Ya. Saya tidak yang Madia tadi lakukan. Saya melihat dia mempunyai imajinasi tentang Islam yang ideal menurut pemikirannya. Tapi ketika kita bandingkan dengan yang mainstream, itu bisa sangat berbeda. Kadang-kadang manusia yang ingin menjadi manusia yang original, yang otentik, dia tidak memiliki nyali, makanya dia melakukan plagiatisme. Dia mengkopi sebagian lalu menambahkan apa yang menurut dirinya. Madia ini sudah hampir menjadi seorang yang original, tapi dia tidak bernyali untuk menjadi, tidak cukup nyalinya untuk dia murni secara dirinya. Maka dia memplagiat sebagian agama yang sedang dianutnya, lalu menambahkan menurut yang dia inginkan, ideal yang menurut dirinya sendiri. Jadi tadi Tabaragi sempat menyebut itu adalah imajinernya. Nah, tadi saya bilang, yang seorang ateis tadi bilang, kita harus menjadi orang yang original gitu. Apabila kita tidak menyukai yang itu, kita tidak perlu mengambil sebagian lalu membuatnya yang menjadi seperti yang kita sukai. Itu akan menjadi, bagaimana dengan pandangan orang yang sangat mainstream, akan menjadi sangat berbeda. Jadi kita khawatir seperti ini. Apakah Madia yang tadi saya bilang dia ingin mengkonstruksikan Islam yang sangat ideal menurut pemikirannya, apa dia ingin mengkamuflase yang mainstream? Dalam arti gini, dia ingin make up supaya wajah asli itu tersamar. Kalau dicuci mukanya akan terlihat wajah aslinya seperti itu. Itu harus kita lihat. Sederhana gini ya, kita bayangin misalnya Robin Hood ya. Robin Hood adalah seorang bajingan atau seorang pahlawan? Dia seorang bajingan. Menurut siapa? Bajingan lah. Idealnya. Menurut orang yang dirampok. Tapi menurut orang yang dikasih duit sama dia, lawan. Dia pahlawan. Pahlawan, gitu, pahlawan. Tapi substansinya dia adalah merampok, mengambil yang bukan haknya. Betul. Substansi utamanya itu. Betul.
Nah, tapi kalau kita bayangin misalnya ini sudah turun temurun, ada satu kelompok yang dirampok oleh Robin Hood, ada satu kelompok yang dirampok, yang dikasih duit sama Robin Hood. Dan setelah berturun-turun, berketurunan-keturunan, dan Robin Hoodnya udah mati gitu ya. Nah, bertemulah di bawah ini gitu. Orang yang diajarin dari kecil bahwa Robin Hood adalah dewa penolong kita. Dia kalau nggak ada dia, kita bakal mati. Kita udah mati, kita mati kelaparan nih kalau nggak ada Robin Hood. Oke? Ya. Robin Hood adalah orang yang sangat baik, sangat mulia. Nah, sedangkan di sisi yang satu lagi, itu orang jadi melarat gitu, jadi susah. Ini Robin Hood tuh bajingan, gitu. Ya. Yang tadi kan perampok. Nah, bagaimana kalau di bawah ini orang ini dua ini ketemu? Yang satu bilang Robin Hood adalah perampok, yang satu bilang, wah lu menghina pahlawan gua, gitu. Lu menghina dewa penolong gua, itu yang bikin gua hidup. Mau terlepas apapun yang dia yang lakukan gitu, itu dewa penolong. Ngerti gak kira-kira? Itu yang terjadi loh. Ya, paham. Nah, itu yang terjadi. Itu yang harus kita pikirkan bagaimana caranya untuk ngomong ke mereka ini gitu, supaya mereka paham gitu. Soalnya kalau kita ngotot-ngototan doang, ya percuma juga gitu. Mereka udah istilahnya itu. Bro. Hah? Ya. Yang di QS 65 ayat 1 itu tuh, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat idahnya. Itu boleh loh, itu firman Allah loh. Iya boleh, tadi kan dia udah bilang boleh, dia juga bilang boleh, tapi Allah benci katanya. Dia bukan bilang nggak boleh tadi si Maidah itu. Dia bilang boleh, memang halal, tapi Allah benci. Ya lucu juga Sekarang, kan? iya, sekarang itu Quran itu firman Allah. Dia imanin. Allah berfirman, jika kamu menceraikan, udah dia berfirman, dia benci. Aduh, paramek bener. Emang badut kan? Dia yang suruh ya. Nanggap ya, Emang nanggap ya. badut. Nih, nanggap ya. Gila. Tanpa Ragi bilang jika kamu menceraikan, kamu harus begini-gini. Tapi tanpa Ragi yang ngomong, tanpa Ragi yang benci. Paramek gitu kan. Terus kedua yang saya catat, ingat ya, mendatangin itu tidak di ini melewati jembatan di atas. Yang jam keempat itu dia ngomong masuk ke dalam neraka baru ke surga. Ngomong kan pelin-pelan itu. Tadi saya catat tuh. Ya intinya dia nggak mau dibilang di dalam bara api, dia maunya di atas bara api kayak di sate gitu loh. Bukan Bisa, yang habis itu dengan Anda Pak Tamparagi, dia ngomong loh yang tidak beriman itu yang tadi dia panjang begitu, itu masuk dulu nanti baru ke neraka. Baru ke surga, masuk dulu ke neraka, ada kata masuk ke neraka. Nanti diputar ulang pelan-pelan yang ke jam 4 berapa itu. Gitu. Terus yang ketiga, apa manusianya? iya yang ketiga, kalau memang bukan hadisnya ini, saya bersedia masuk menjadi Kristen. Gitu. Jadi kapan mau dibaptis dong? Itu yang pertama kali yang dia ngomong begitu, hadisnya semua salah. Itulah. Aku mau nambahin sedikit deh. Untuk urusan kepasrahan, gue sangat kagum sama orang beragama Islam. Dalam arti begini, si Madia bilang, saya berharap langsung masuk surga. Tetapi, dia juga memahami akan masuk neraka setelah habis waktu masa hukumannya, baru kemudian dimasukkan ke surga. Saya bilang begini, gue salut karena salut dalam arti begini, dia memiliki keberanian atau kepasrahan untuk mengambil periode masa waktu di neraka untuk suatu saat nanti dia akan dipindahkan ke dalam surga. Kita mengenal yang namanya doktrin satu hari umat Islam berapa tahunkah satu harinya Allah berapa tahunkah berapa jumlah tahunnya umat Muslim? Katanya satu hari Allah adalah 1000 tahun umat Muslim. Jadi begini, kita bayangkan, kita yang kesundut rokok di sekian detik itu sudah sangat terkejut. Bagaimana dengan satu harinya Allah seorang Muslim dibakar di dalam neraka, dikonversikan dengan jumlah tahunnya menurut doktrin agama Islam. Dan itu sebuah nyali yang sangat besar. Bagi gue itu nyali yang besar. Kita taruh aja tangan kita di atas kompor beberapa menit, itu sudah sangat terkejut. Satu hari Allah berapa ribu tahun umat Muslim, dan mereka siap melaksanakan itu untuk dapat pergi ke surga. Jadi ini
terserah mau itu nyali, entah itu kepasrahan atau itu keputusasaan. Menurut Anda bagaimana? Tapi Pak, Kebodohan. tadi Tidak. Pak, tadi tidak saya percaya Pak, tadi itu mereka sebenarnya. Pak, tadi saya baru tahu lu, ternyata tauhid itu metode. Gitu. Iya. Dengar gak yang tadi? Ternyata saya baru tahu lu, tauhid itu metode. Luar biasa dia. Luar biasa. Enggak, itu Dia tahu sebenarnya salah. Itu sebenarnya salah juga. Salah ngomong. Sebenarnya bukan metode, tapi konsep. Iya. Yang lebih tepat metode ke konsep. dia bilang. Iya, Yang lebih metode tepat ke dia. konsep. Hancur dia, hancur lebur dia. Hancur lebur. Tauhid metode. Aduh Tuhan, bisa diomelin Ustadz besok dia. Dipanggang habis-habisan Halo. malam ini tadi Pak. Kalau ngomong-ngomong nih, Amin Wijaya yang maha hadir kok nggak pernah hadir setiap ada Donditan ya? Kalau head to head dengan Donditan kayaknya cocok nih. Donitan apa sih Donitan? Di mualaf apa tuh? Di channel mualaf apa? Aduh Pak, saya rugi Pak, buangin pulsa ke sono Pak. Saya mendingan buangin. Gue liat gayanya Oh, sama Pak. loh, mirip loh. Wah kayaknya head to head cocok nih. Saya mendingan buang pulsa ke Tamparagi, makanya kemarin saya bilang Ah, iya, Donitan iya. itu. Pak suruh si Donitan ke sini Apa? gitu. Apakah Donitan itu di WA atau di Facebook itu bernama Doni Amerika gitu. Saya lagi cari tahu gitu. Gila, ini 6 jam ya? Ngomong-ngomong, Gini. Amin Wijaya nih merasa nggak mirip-mirip sama Dondi? Nggak tahu, belum pernah lihat. Paul Sang aja 8 jam, baru 6 jam. Paul Sang aja 8 jam. Masa lu kalah sama Paul Sang? Wah, itu Salah, lanjut gua aja sampai pagi 12 jam. Kalah gue kalah. Kalah gue sama Ojek. Gue nyerah dulu deh. Gue ngaku kalah lah. Bro, gue dari pulang